@me the farmer underscore the farmer. Iya makanya. Ini masalah simpel. Kenapa dibuat ribet? Tunjukin aja ijazah asli. Selesai. Dengan dicabutnya gugatan ini makin meliar, makin liar. Babe yakin ijazah palsu apa asli? Gue nggak bisa bilang asli, nggak bisa bilang palsu. Yang punya ijazah nggak mau nunjukin. Kalau yang ditanya ijazah gue, lain cerita. Tapi kan nggak penting ijazah gue. Ini ijazah presiden, bro. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih sekarang kita membahas tentang dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Orang-orang banyak yang mengira bahwasannya dengan dicabutnya gugatan itu Bambang Tri kalah. Wah, ya salah besar. Salah besar. Belum ada putusan, bukan kalah. Justru itu strategi yang paling gitu. Strategi paling gitu, karena Bambang Tri masih kena pidana. Dengan dicabut sebelum ada hakim memutuskan, artinya itu kasus masih menggantung, sayang. Masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong. Dan yang lebih menangnya lagi adalah rakyat masih banyak juga. Walaupun ada sebagian rakyat yang percaya lah itu ijazah asli. Tapi ini masih menjadi bola liar. Kita nggak boleh bilang ijazah Jokowi itu palsu atau ijazah Jokowi itu benar. Belum tahu. Wallahu a'lam. Masih liar. Karena sang pemilik ijazah asli juga enggan menunjukkan ijazahnya. Nggak tahu kenapa. Tapi karena ini bola liar, muncullah banyak berita akhirnya. Baik berita rektor UGM macam-macam, ya kan? Ini ada berita keren. Nih. Dari akun namanya Mama Manda ya, itu ada akunnya itu ya, kita baca @Dwina Suepaat ya. Tuh.
Dia ngetik, gimana Bong, masih mempertahankan stupidnya? Udah mau tahun baru masa masih mau stupid aja? Udah mau tahun baru masih. Itu kenapa ada kesaksian Fahrozi. Saya masuk Fakultas Kehutanan UGM 1981 dan lulus tahun 1986. Dan saya tidak pernah mendengar nama Joko Widodo di fakultas saya. Dan gue akhirnya nyari beritanya dan gue dapet dari salah satu media online ya. Nih beritanya. Waduh, ada yang ngaku pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM tapi nggak pernah dengar nama Jokowi. Bagaimana tuh? Kita baca beritanya guys. Kita baca, baru nanti kita ke Twitter ya guys. Lagi-lagi warganet buat cuitan di Twitter soal alumni UGM yang mengaku masa studinya di tahun Jokowi sedang menempuh pendidikan sarjana. Ini cerita mantan UGM semasa dengan Jokowi, tulis akun @font_edition dalam tweetnya. Dalam unggahan tersebut diceritakan seorang alumni bernama Fahrozi pernah kuliah di UGM Fakultas Kehutanan pada tahun 1981 dan lulus 1986. Fahrozi mengaku ia tidak pernah mendengar nama Joko Widodo di kampusnya. Cuitan ini pastinya bikin warganet geram karena seperti sedang mengarang cerita. Mungkin Pak Fahrozi ada biodata di dalam buku itu atau bisa ditanyakan kepada yang ada di dalam buku itu selain Pak Fahrozi, imbu akun @kawuladusun. Bersiap sajalah akan tiba masanya UGM menyelesaikan ini di pengadilan, ungkap akun @me_the_farmer. Iya makanya, ini masalah simpel, kenapa dibuat ribet? Tunjukin aja ijazah asli, selesai. Dengan dicabutnya gugatan ini makin liar. Babe yakin ijazah palsu apa asli? Gue nggak bisa bilang asli, nggak bisa bilang palsu. Yang punya ijazah nggak mau nunjukin. Kalau yang ditanya ijazah gue, lain cerita. Tapi kan gak penting ijazah gue. Ini ijazah presiden, bro. Aduh. Sekarang lu tanya ke Fahrozi, waktu itu teman-teman yang seangkatan dengan dia siapa saja, tolong rame dan tolong gugat Pak Jokowi biar kuat argumennya. Nah, tapi kalau tidak ada yang mau bisa jadi Fahrozi lulusan dari kuil neraka berbentuk aduh. Ya kan? Jadi akhirnya liar lu tahu di media nih. Dalam jumpa pers, Rektor UGM Ova Emiliana menyampaikan secara tegas bahwa Jokowi pernah melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Kemudian Jokowi selesaikan masa studinya selama 5 tahun yaitu pada tahun 1985. Dari informasi yang disampaikan oleh Rektor UGM, mereka memiliki data informasi dan dokumentasi secara konkret mengenai keaslian ijazah asli milik Jokowi. Mana? Kalau punya tunjukin. Atas data informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami miliki mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Presiden Joko Widodo. Dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ujar Ova Emilia. Mana? Itu pertanyaan. Mana? Punya ijazah asli itu tunjukin. Bukan ngecap. Gue pernah bikin analogi. Lu kalau lagi di jalan, lu umpamanya melanggar lalu lumbu lintas, terus ada polantas yang tanya sama lu. Ada polantas yang tanya sama lu, mana surat-suratnya SIM STNK? Lu unjukin apa? Lu unjukin foto-foto lu pernah ke Samsat. Unjukin aja foto-foto pernah ke Samsat. Apakah itu bisa diterima sebagai alasan bahwa lu punya SIM, punya STNK gitu? Nggak bisa. Diminta SIM sama STNK ya tunjukin SIM STNK. Bukan ngebacot. Nah sekarang ini Pak Fahrozi juga ada begini. Pak Fahrozi ini gimana? Tunjukin. Masing-masing ini liar. Dan dengan dicabutnya gugatan itu bukan kalah. Sekali lagi itu bukan kalah. Itu andai kata Bambang Tri tidak dipidana, lain ceritanya kakak. Lain. Bahkan Yusril Iza Mahendra aja bilang menyayangkan. Nah coba tuh Bang Yusril, jangan cuma menyayangkan. Gabung deh sama Bang Egy. Ayo. Pembuktian itu penting.
Jangan kayak siapa Ali Lubis yang debat sama Refli Harun, Bang Refli Harun. Aduh. Yang menuduh, yang membuktikan. Iya, Bambang Tri udah membawa bukti-buktinya. Cuman sayang Bambang Tri dipidana dengan kasus yang lain. Andai kata nggak dipidana dengan kasus yang lain, bisa lain ceritanya kakak. Ya kan? Nih seperti Pak Farozi ini. Pak Farozi yang begini. Dia bilang dia pernah kuliah di UGM. Mana buktinya? Kan akhirnya jadi liar. Padahal pembuktiannya simpel. Unjukin aja. Ada yang nanya di komentar gue. Kenapa lu nggak bahas pencabutan? Udah sering gue bahas juga. Pencabutan itu bukan kekalahan. Itu strategi. Pencabutan itu strategi. Kayak main bola tuh ada strategi Italia itu namanya catenaccio. Ya, Grendel di belakang. Nah, bisa menang? Bisa. Bisa. Karena sekarang ini strikernya Pak Bambang Tri ini lagi dipidana. Mestinya kalau mau gentle Bambang Tri hadirkan. Jangan dipidanakan. Bisa nggak tuh? Nah, dan ini yang berkembang luas di masyarakat adalah ijazah Pak Jokowi ini masih diragukan keabsahannya. Kenapa? Karena Pak Jokowinya sendiri nggak mau nunjukin ijazahnya. Nggak mau. Nah sekarang ada nih yang kayak Pak Farozi ini. Ngaku dia pernah kuliah 1981 di masanya Pak Jokowi. Nggak pernah dengar nama Jokowi. Nggak pernah dengar nama Joko Widodo. Nah lu, kalau dia nggak pernah dengar nama Joko Widodo terus, apakah dia benar? Belum tentu. Rektor, belum tentu. Kenapa rektor belum tentu? Cuma ngecap nggak nunjukin dokumennya. Ini tentang dokumentasi. Kakak, udah gitu Pak Jokowi ngomongnya nggak penting ijazah lagi. Nah, makin banyak nih. Kalian termasuk yang mana? Kalian termasuk, bahkan gua pernah survei kan ya di mana? Di channel gue. Di channel gue survei itu. Kalian percaya nggak Pak Jokowi itu ijazahnya asli? Ada di komunitas itu. Ada di komunitas. Serius, gue pernah survei. Nih, gue unjukin sama kalian ya. Tapi gue potong dulu nih. Iya, nggak percayanya 92%. Nih gue unjukin sama kalian. Maaf. Gue cut dulu ya. Biar bisa masuk di sini nih. Ya, malum YouTube receh. Ya. Nih. Gue unjukin. Biar kalian tahu tuh. Ternyata memang banyak yang nggak percaya Pak Jokowi jasanya itu asli. Ya, banyak yang nggak percaya tuh. Nih. No. Kalian percaya ijazah Jokowi asli? Percaya 8%. Tidak percaya 92%. Suara 41.000 suara. Jadi presentasinya begitu. Kenapa? Pembuktiannya belum ada. Proses sidangnya bagus tim Bambang Tri. Bagus. Tahan dulu sampai Bambang Tri keluar supaya pembuktiannya itu kita punya strikernya Pak Bambang Tri. Ini Pak Bambang Tri yang gugat, Pak Bambang Tri di penjara. Nggak keren. Ya, gitu aja Pak. Semuanya ya akan muncul terus, akan menjadi bola liar kalau Pak Jokowi masih tetap aja tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa nggak mau nunjukin? Nggak penting atau nggak punya? Dah, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farozi ini pun mana buktinya semuanya. Tapi ini jadi bola liar sayang. Bola liar. Mestinya seorang presiden bisa tuh dengan sifat kenegarawanan menghentikan polemik ini dengan menunjukkan ijazah aslinya. Kalau dia punya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal